Ustadz kita, kami mohon untuk pihak keluarga jika ada sesuatu yang bisa kita nikmati bersama seperti kopi, minuman atau penghangat yang lainnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu aktivitas mendengarkan Ustadz dalam ceramah. Boleh dibantu adik-adik Graha. Dipanjangkan umurnya. Yang punya kebun sawit hasilnya berlimpah. Duitnya bisa dibawa ke Mekah. Melantar jumrah ula, wusta dan akobah. Sisanya bisa buat rumah megah. Dan saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Halo. Kalau saya panggil halo, jawabnya hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Yang tidak jawab salam aku tadi, halo. Kita doakan yang ibu-ibu tak jawab salam, lakinya berbini lagi. Setuju, Pak? Nah, bukan aku itu, Bu. Biar lebih abdol kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tak lupa yang saya hormati Bapak Lurah Bumi Ayu, Bapak Heri Aprizal, dan Bapak RT 20, pengurus masjid, ketua BKM, tokoh ulama, tokoh masyarakat, semuanya mohon maaf bila tak bisa disebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat saya. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Halo. Tatkala malam ada hujan mengguyur, disambut kicau burung dengan nada teratur, seolah-olah membangunkan ibu bapak yang asik tidur sambil mendengkur untuk selalu bertakabur atas nikmat Allah Rabbul Ghafur. Allah yang maha pengatur yang tak pernah ngelantur, memberikan nikmatnya kepada siapa saja yang mau bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung nikmatku, kata Allah, tiadalah bisa. Meskipun lautan dijadikan sebagai tintanya, perpohonan di jagat raya dijadikan sebagai penanya, niscaya nikmat Allah tak terukur. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka tiadalah bisa. Maka jangan sekali-kali kita kufur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah akan kutambah. Tapi ingat kalau kita kufur, inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Selawat terering salam tak lupa pula kepada junjungan Nabi Agung kita, pemimpin yang terhormat, pemimpin yang tak pernah hianat, bahkan memberikan syafaat di yaumil kiamat, pemimpin reformasi, pemimpin yang abadi, panutan para birokrasi. Beliau adalah seorang guru yang tak pernah menuntut gaji sertifikasi, bahkan seorang yang berpangkat yang tak menuntut gaji remunerasi. Kebaikannya tak butuh dipuji, bahkan belusukannya pun tak butuh dipublikasi. Siapa lagi kalau bukan kekasih Allah, berpangkat Habibullah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Halo. 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 Masih semangat? Ikan sepat, ikan gabus dapat dipancing oleh datuk lebih cepat, lebih bagus. Ibu di belakang latakan tuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita hadir dalam rangka bertakziah atas meninggalnya Bapak Erwin tadi. Umurnya baru 34 tahun. Masih muda, Bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab Lahtazan itu diceritakan begini. Umur manusia itu sebenarnya singkat, Pak. Kalau kita nak ngambil standar umur Nabi, memang manusia ini, Bu, standarnya kata Rasulullah bainas sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, almarhum ini dia 34 tahun sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih cepat ibarat buah kelapa.
Ada yang dia masih putih lah jatuh, ada yang dia dogan di petik kawan, ada yang memang dia lah jatuh masak, Pak. Maka kapan saatnya dia jatuh dipanggil itu kita tidak tahu. Tugas kita sebagai manusia mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, masih semangat? Malam kemarin siapa? Ustaz Ferli yang ngisi ya? Berapa jam Ustaz Ferli ceramah malam kemarin? Hah? Kalau dia 3 jam mulut aku capek. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kadang persoalan kematian ini Pak, tidak bisa kita hindari. Wa inna ma fi burujin musayyadah. Meskipun kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Kalau kita takut kecelakaan, dia beli mobil Pajero, Bu. Akhirnya yang punya airbag, kalau kecelakaan dia ada balon udara, takut karena kematian. Tidak bisa, Bu. Meskipun dia takut ditembak orang, mobilnya pakai anti peluru, tidak bisa, Bu. Meskipun dia bersembunyi di balik benteng yang kokoh, bahkan kalau dia takut tsunami, bikin rumah besar di atas bukit, tidak bisa manusia itu menghindar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut nyawanya. Nak dia tua, nak dia muda, nak dia masih bayi, nak dia sembunyi, bahkan dia siapkan dokter sekaligus, Bu, yang paten dan lain sebagainya. Tidak bisa manusia itu menghindari kematian. Apalagi kalau sampai kita berandai-andai. Coba kalau kemarin tidak terlambat dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawanya masih ada. Tidak bisa berandai-andai. Halo? Bung Karno, Soeharto, bahkan banyak presiden-presiden itu, Bu, dia punya standar kesehatan yang dijamin oleh negara. Bahkan saya sempat ngobrol sama salah seorang kakaknya dokter anestesi Presiden Prabowo, Pak. Kakinya yang sakit itu diasuransikan sampai 300 miliar, Bu. Cuman sebatas kaki asuransinya 300 miliar. Tapi kalau Allah pengen nyabut nyawa manusia ini, Pak, tidak bisa manusia menghalangi. Soekarno itu dia punya tabib sampai 200 orang, Pak. Salah satu tabib Bung Karno itu dia ada di daerah Lebong itu, Bu, kuburnya masih ada. Dan itu termasuk tabib 200 tabib dokternya Soekarno mati juga, Bu, Soekarno. Apalagi kita yang hadir di sini, Pak, Bu. Halo. Siapa di sini yang nggak bakal mati, Bu? Tidak ada yang bisa jamin. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti, kematian tidak perlu disesali. Tak karena apa? Karena kematian itu pasti terjadi. Yang disesali itu, Pak, kalau kita ini mati tapi belum sempat berbuat amal apa-apa, itu yang kita sesali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena hari semakin malam, kita singkat saja. Saya pengen kisah cerita, Pak. Kalau kita bicara masalah kiamat, kalau di Quran surat Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, apa yang disebut dengan hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat itu adalah ketika manusia pada hari itu berterbangan bagaikan anai-anai. Terus apa lagi lanjutannya? Wal jibal wal yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Terus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ketika itu, Bu, burung-burung berterbangan bagaikan bulu-bulu binatang berterbangan hancur lebur. Maka ketika itulah terjadinya hari kiamat. Fa amma man haqqat mawazinuhu, maka barang siapa pada hari itu timbangan amalnya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Tapi ingat, wa amma man haqqat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau timbangan amalnya sedikit, maka tempatnya di hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Apa yang disebut dengan hawiyah itu? Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas sekali. Itu masih panjang, Pak, proses kiamat itu. Karena percayalah bahwasanya dunia ini tidak akan kekal, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dunia ini pasti berakhir dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngapa kita merasa hebat panjang umur? Tidak akan mungkin kita bisa sampai hidup 100 tahun lagi. Bahkan kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang, belum tentu 100 tahun yang akan datang. Sekarang 2025.
Kalau 2125 tahun yang akan datang Pak, rumah-rumah Perumnas ini semuanya akan berganti sertifikatnya Pak. Bisa jadi ini sudah digusur, atau bisa jadi bangunan ini sudah menjadi hancur lebur dan lain sebagainya. Kita punya kendaraan, tidak mungkin BPKB-nya masih atas nama kita. Walaupun atas nama kita pasti dia sudah jadi besi tua. Begitu juga dengan mungkin perhiasan dan lain sebagainya. Tidak ada yang abadi Bu. Semuanya pasti akan hancur binasa, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa kiat-kiatnya supaya kita itu mati membawa bekal yang banyak? Karena ingat Bu, neraka itu, halo, neraka itu Bu, panasnya yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Qari'ah itu, panasnya luar biasa. Saking kepekatnya panas itu bukan seperti api kompor yang menyala. Saking kepanasnya itu dia hitam pekat, tak nampak lagi, saking panasnya api yang sudah dihidupkan beratus-ratus tahun yang lalu. Bahkan siapa untung api neraka itu Bu? Manusia inilah yang menjadi bahan bakar untung api neraka ketika amal timbangan kita lebih sedikit daripada timbangan amal kebaikan. Bapak Ibu, para jamaah taziah wa tasbih rahimakumullah. Maka tugas kita ini mempersiapkan bekal kematian. Jangan sampai kita ini mati tidak bawa bekal Bu. Kalau kita mati tidak bawa bekal, maka penantian kita di alam akhirat itu sangatlah panjang. Belum Bu sampai ke akhirat Bu, ini menghadapi alam barzah saja sulitnya, na'udzubillah. Maka pernah saya ceritakan itu, halo? Pernah saya ceritakan itu Bu, manusia ini ada sebagian orang ateis, kafir zindik, dia tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Dianggapnya manusia ini kalau mati habis perkara Bu. Akhirnya apa? Pernah dia uji. Ada orang yang alim, yang baik, sering sembahyang di masjid. Waktu dia mati dibawa ke masjid, didoakan orang semasjid, ya Allah lapangkan kuburnya. Setelah dikuburkan Bu, besoknya didatanginya, dia ukur meterannya. Nah katanya kuburannya sesenti tidak ngelebar, masih itulah. Ada pula yang jahat. Waktu dia masih hidup dia galak bermaksiat. Waktu dia masih hidup tidak pernah sembahyang. Waktu dia mati didoakan orang, kuburannya sempit. Setelah besok dikuburkan Pak, diambil pula meteran sama orang ateis kafir zindik. Setelah ditarik meteran sesenti tidak nyempit, masih itulah. Maka orang ateis kafir zindik tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Bahkan ini juga dipertanyakan oleh Nabiullah Ibrahim. Kata Nabiullah Ibrahim, ya Allah apa ya nian ada kehidupan setelah kematian? Jangan-jangan manusia ini kalau mati habis urusan. Apa kata Allah? Kalau kau ingin membuktikan kehidupan setelah kematian, kau ambil 4 ekor burung dara, kau cincang halus-halus sampai kau sendiri tidak keciren bentuknya. Lalu setelah itu kau bagi 4 cumpuk dan kau taruh di 4 penjuru bukit. Setelah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim, kau balik lagi ke tengah. Nabiullah Ibrahim balik ke tengah, kau panggil burung yang kau cincang-cincang halus tadi. Lalu setelah dipanggil Nabiullah Ibrahim, terbang lagi burung dan hinggaplah di pundaknya Nabiullah Ibrahim. Maka kalau kita baca surat Yasin, wa darabalana masalah wa nasya khalqah. Orang bertanya-tanya perumpamaan apa ya ni ada kehidupan setelah kematian. Qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur lalu dihidupkan kembali. Apa kata Allah? Kalau cuma sebatas menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur, lalu aku hidupkan kembali, bukan hal yang sulit bagiku. Membuat yang tidak ada menjadi ada, aku pun bisa. Maka kata Allah, wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki suatu terjadi, maka pasti terjadi. Disitulah Nabiullah Ibrahim yakin bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Maka tugas kita orang yang beriman ini Pak, meyakini bahwa kita ini semuanya pasti mati. Kita harus meyakini bahwasanya kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa bekal yang harus kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Halo? Tidur kan lo? Kenyangan. Lanjut. Setahu. Lanjut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sayyidina Ali itu pernah ditanya, surga itu kira-kira gampang enggak dapatnya? Kata Sayyidina Ali, surga itu hanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk orang yang bertakwa. Maka ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, apa yang disebut dengan takwa? Kata Sayyidina Ali, yang disebut dengan takwa itu kita berjalan di suatu kegelapan dan jalan itu penuh dengan duri yang rentan sekali kita terpijak dengan duri itu.
Bahkan Sayyidina Umar ditanya, wahai Sayyidina Umar, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Sayyidina Umar pun jawab, sesungguhnya takwa itu ibaratkan kita berjalan di kegelapan malam, di sebelah kanan kita tebing yang tinggi, di sebelah kiri kita ada jurang yang dalam, sedangkan jalan kita itu menanjak dan jalan itu penuh duri dan lubang-lubang. Harus hati-hati dan pelan-pelan, karena ketika kita terpijak ke duri, kita tidak akan sampai kepada ketujuan. Itu yang dimaksud dengan takwa. Maka kata Sayyidina Ali, orang-orang yang bertakwa inilah yang punya otoritas untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita ini berat, Pak. Ngapa aku katakan berat, sulit? Karena takwa itu hakikatnya menjalankan segala perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Kalau kita ini pacak, Bu, menjalankan perintah Allah, kita sholat bisa kadang-kadang. Anggaplah kita rajin sembahyang, anggaplah kita rajin puasa, tapi kadang yang sulit kita hindari itu menjalankan larangannya juga, Bu. Apa larangan Allah? Ngupat. Ada yang tidak pernah ngupat ini, Bu? Halo? Halo? Ada yang tidak pernah ngupat ke laki? Banyak. Alhamdulillah. Itu kata Sayyidina Ali tentang hakikat takwa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di seputar kita ini banyak sekali duri-duri, bahkan lubang-lubang yang suatu saat gampang sekali menjerat kita untuk terperosok ke lubang atau bahkan terpijak ke duri. Kalau kita di kantor, tidak pacak kita korupsi duit, mungkin kita korupsi waktu. Kalau kita kira-kira berjualan, tidak pacak kita berjual yang banyak, kadang sedikit setengah on pun kadang kita bermain timbangan. Kalau kita duduk dengan orang termasuk lama, banyak cakapnya, kadang langupatkan tetangga. Banyak sekali hal-hal yang rentan sekali untuk kita lakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mencuri, ngupat, adu domba. Bahkan orang politik itu, Bu, rentan sekali terjerat dengan kesalahan yang atau langgaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya namimah. Apa namimah itu, Pak Ustaz? Namimah itu adu domba. Kalau dia duduk ke sini karena sayangnya berat, sudah partai Sianu itu kemarin waktu kita pilih tidak pula ada pembangunannya. Begitu juga dia memburukkan yang lainnya. Kalau calon itu dulu bagus tapi kemarin dia tersandung kasus ini, dia saling propaganda padahal yang dia tuduhkan belum tentu benar. Inilah yang disebut dengan namimah. Kalau dia menggibah, Bu, kadang yang diomongkannya orang tuh ado. Sianu itu ini. Tapi kalau namimah itu kadang dia manis di mulut kita, ternyata yang dia katakan itu bahkan tidak ada. Apa namimah itu? Namimah itu adalah adu domba. Bahkan adu domba antar sesama kawan kita, sesama pekerjaan, supaya jabatan itu kita dapatkan. Bahkan bisa jadi orang lain yang menamimah kita. Dan ini rentan sekali kita terpijak dengan duri, sehingga terpelesetlah kita dari nilai-nilai takwa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, otoritas surga itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larangannya. Inilah yang sangat berat dan sangat sulit kita lakukan. Bahkan mungkin sesama tetangga, sesama keluarga pun kadang kita sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita hindari. Bagaimana supaya kita tuh berjalan hati-hati dan pelan-pelan. Jangan sampai kita terpijak duri kemaksiatan. Jangan sampai kita terpijak duri dengan dosa dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa selamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau terkait dengan kematian ini, apa yang disampaikan tadi di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, kalau timbangan amal kita lebih ringan, Pak, inilah tempatnya di Hawiyah. Hawiyah itu apa? Hawiyah itu adalah neraka yang panas apinya, yang membakar orang-orang yang timbangan amalnya lebih sedikit. Bisa jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amal kita nilah banyak, Bu. Amal kita nilah banyak, cuman gara-gara kesalahan kita ngupatkan orang, atau kita berhusnuzon saja, Pak, ini sudah menimbulkan dosa. Halo? Halo? Iyyakum wazanna fa inna zanna yaksibul hadisi. Sesungguhnya bersuuzon, kita berprasangka buruk terhadap seorang. Jangan-jangan Pak RT ini tadi malam dia lah yang keliling-keliling kira-kira ngambil sianu. Itulah suuzon. Maka kalau kita sudah bersuuzon itu, kama taqulun naral lati khataba, dia memakan amal kebaikan kita, Pak, seperti
api yang memakan kayu bakar. Lah banyak kita nyumbang masjid, lah banyak kita berbuat baik dengan orang, gara-gara seuzon sama Pak Lurah, gara-gara seuzon sama Pak RT, habis amal kita dimakannya. Maka setelah ditimbang nanti dari akhirat, maka timbangannya lebih sedikit dan itu letaknya di hawiyah. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang harus kita teliti dan harus kita antisipasi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari malam saya berpesan kepada yang ditinggalkan, khususnya istrinya, tetaplah bersabar. Karena memang sabar itu berat Pak. Pernah kisah Ustadz itu dia ceramah di daerah Lempui. Waktu dia balik lah jam 10 malam, hari hujan, waktu itu di pantai belum ada lampu, dia bermotor. Waktu nak ngarak sampai Pasir Putih itu motornya pecah ban Bu. Jadi dia dorong lah motor itu sampai ke Pasir Ujung itu. Lah terkeringat Ustadz dorong motor, tak lama lewat motor pickup Pak. Waktu dia ceramah takziah katanya keluarga yang ditinggalkan harus banyak-banyak bersabar. Jadi sampai mobil pickup itu berhenti, dia tengok Ustadz dorong, oh ya katanya. Dia bukalah mobil pickup tadi, buka kaca, oh ya katanya Pak Ustadz, iya katanya. Kata Ustadz tadi, alhamdulillah pertolongan Allah lah sampai. Pikir Ustadz tadi motornya tadi dinaikkan ke mobil pickup, dibawa tempat bengkel. Apa kata supir tadi? Yang sabar kayak Pak Ustadz, tinggal begini. Artinya apa Bu? Sabar itu dia gampang diucapkan, tapi sulit kalau kita jalankan. Tapi ingat, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tadi sebelum berangkat takziah juga tadi Bu, saya juga latihan sabar. Perut lapar, bini masak mie, sebelum disajikan tuh sibuk nak selfie, nak dipoto. Lama belum nungguin nak foto itu Bu. Tapi kalau kita pikir-pikir, inilah kesabaran Bu. Kenapa? Kalau kita sabar nunggu bini selesai dia moto, video makanan yang dia masak tadi Bu, kita berarti sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi lah kerja Bu, rupanya belum juga gajian, alam kalau mau nak nunggu tanggal 1. Disitulah letak kesabaran kita. Apa jaminannya? Orang yang sabar itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersabar ditimpa musibah, maka sejatinya Allah dekat dengan kita. Tapi kalau kita tidak sabar, kita marah dan kita kesal, maka disitulah Allah akan menjauh. Disitulah kita harus belajar sabar. Kapan kita bersabar Pak Ustadz? Sampai kita masih butuh kesabaran. Kalau kita tidak butuh sabar lagi, berarti kita tidak termasuk orang yang sabar. Jadi sabar dengan musibah yang Allah titipkan. Bisa jadi itu lebih baik. Maka di dalam itu disampaikan, kalau kita cinta dengan sesuatu itu cintailah seadanya. Bisa jadi dia akan menjadi musuhmu. Begitu juga ketika kita membenci sesuatu, bencilah seadanya. Bisa jadi suatu saat dia bisa menjadi kekasihmu. Begitu juga dengan musibah yang menimpa kita. Ya sudah, kita ratapi, boleh kita sedih, bisa sedih, tapi tidak usah terlalu kita kira-kira terlalu sampai kita itu merasa kesedihan yang mendalam. Tapi biasa saja. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Bu, halo, halo. Ada kisah pedagang tapai yang sering saya ceritakan Bu. Kisah pedagang tapai ini bininya lah masak 2 boronang tapai Bu. Nak dijual, nak dibawa ke pekan, dijual, duitnya ini buat beli baju lebaran. Jadi saking semangat suaminya, selesai sholat subuh dia pikullah 2 boronang tapai tadi Pak. Nak berjalan kaki karena hari itu masih gelap, dia rumahnya berjalan di tempat sawah. Nak nunggu mobil yang biasa dia tumpangi ke pekan-pekan. Waktu dia berjalan di tempat sawah itu, hari hujan gerimis ini Bu. Karena ini matahari belum terlalu nampak, kakinya terpeleset, celentam dia jatuh ke dalam sawah lumpur. 2 boronang tapai masuk dalam lumpur. Betapa sedihnya si pedagang tapai tadi. Ya Allah, jangankan nak dapat untung, modal beda balik. Bini aku nunggu di rumah nak beli baju lebaran. Anak aku butuh duit itu buat bayar sekolahnya. Betapa sedihnya seorang pedagang tapai. Tapi dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia tetap berhusnuzon bahwa setiap yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Balik pedagang tapai ke rumah Bu, ternyata kesedihan pedagang tapai tadi jam 12 siang berubah menjadi kebahagiaan, berubah menjadi syukur. Ngapa? Ternyata mobil yang biasa dia tumpangi ke pekan-pekan itu Pak terjun ke jurang dan tidak ada satupun penumpang yang selamat, termasuk barang-barangnya. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Aku cuma rugi tapai 2 boronang, kawan tuh nyawa buat barang-barangnya lepar galau. Bayangkan Bapak Ibu, halo, halo. Makanya kita harus berhusnuzon setiap apa yang terjadi menimpa diri kita. Bisa jadi itulah yang terbaik.
Bisa jadi kalau dia sakitnya lama bertahun-tahun, bahkan 10 tahun sakitnya, bisa jadi membebani istri dan anak-anaknya. Ambil saja hikmahnya, insya Allah ini adalah yang terbaik. Ketika kita bersabar, maka Allah akan menyertai kita. Tentu kalau bicara yang mana Pak Ustaz nak bersabar, cak mana nak ikhlas Pak Ustaz, siapa yang bakal menghidupi kami? Siapa yang bakal memberikan anak-anak saya makan? Tidak usah takut. Karena apa? Allah sudah menjamin manusia itu di dalam rezekinya. Baca Quran surat Hud ayat 6, kata Allah, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini termasuk binatang jelata sudah kujamin rezekinya. Bayangkan Bu, cacing di dalam tanah aja nak bergerak susah, tapi dia masih hidup dan mendapatkan makanan. Apalagi manusia, kita yang hidup dan kita yang berakal, bahkan kiri kanan itu dia punya hati nurani. Bisa jadi Allah memberikan rezeki kita itu perantara orang lain. Bisa lagi dengan hal-hal yang lainnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena apa? Allah sudah menjamin setiap manusia itu rezekinya. Jadi tidak usah khawatir. Bahkan yang mengkhawatirkan itu adalah orang berbondong-bondong, bahkan rela korupsi, bahkan rela menzolimi, bahkan rela berbuat curang untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya 7 turunan duitnya udah habis. Padahal apa? Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi sudah Allah jamin rezekinya. Jadi tidak perlu kita sampai sibuk melupakan sholat, melupakan ibadah nak mencari rezeki sampai 7 turunan sampai nak kita tanggung galau. Padahal setiap yang lahir itu adalah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang teringat adalah bahwasanya kita ini semakin hari semakin tua, hari kita semakin berkurang, maka ibadah kita harus yang diperbanyak. Usia semakin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Bila ada yang masuk surga, itu karena dia bertakwa. Tapi bila yang masuk neraka karena di dunia selalu berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat baik pasti ada balasannya. Kalau kita berbuat jahat pasti ada balasannya. Tidak usah takut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun dia berbuat kebaikan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia berbuat kejahatan sekecil biji zarah pun dia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia pasti berakhir dan semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, yang kira-kira selama ini masih juga bermaksiat, yang selama ini terlalu sibuk ngurusi dunia, akhirnya sholat dia tinggalkan. Terlalu sibuk berbisnis sampai tidak sempat lagi sholat zuhur, tidak sempat lagi bersilaturahmi, tidak sempat lagi membaca Al-Quran. Inilah mulai kita berubah dengan kita mengingat kematian bertakziah malam ini, sehingga bisa memperbaiki di sisa umur kita dan kita mati dalam keadaan membawa bekal amal yang banyak. Bapak Ibu jamaah takziah wa tasliah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, tolong kembalikan kalau ada kelebihan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terkadang manusia hanya jadi korban. Jakarta ibu kota Indonesia, istana tempatnya presiden. Bila ada kata saya yang salah, mohon maaf 100%. Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah melukai hati, jangan lapor sama polisi. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Makan ikan boleh, kangkung tumis, cukup sekian, pantunnya lah habis. Nasrullah Qur'an Karim, wa basyiril mu'minin, wassalamu'alaikum khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kita berdoa untuk almarhum, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan selalu mendoakan orang tuanya. Dan kita doakan juga supaya keluarga istrinya diberikan ketabahan, kekuatan, serta kesabaran, serta dibukakan pintu rezeki pengganti dari yang biasa dicari oleh suami. Dan kita juga yang hadir di sini agar kita dikuatkan iman kita, agar kita selalu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. Waj'alna mahmuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim. Waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali hasanan fi al-yaqwa imam bila zawal. Ya mubdian bila misal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah khususan ila ruh. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Allahumma ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pejuang-pejuang kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Allahumma ya Allah, dosa-dosa kami ibaratkan pasir di pantai, maka tanpa rahmat dan ampunan-Mu, kepada siapa lagi kami mengadu? Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Allahumma ya Allah, tutuplah rapat segala aib-aib kami, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan ketika kami telah tiada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabil kubur wa qina azabil mahsyar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Haji Evan Trijasa MSI atas tausiah yang sangat luar biasa, yang tentu secara garis besar bisa kita ambil bahwa kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentu yang terakhir, kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih nggak dengar lagu yang dinyanyikan oleh beliau tadi, baca dicari di Pasar Panorama. Kalau vokalisnya cari tanya ke mamang yang jual itu Ustadz Evan Trijasa. Insya Allah ada. Ya. Terima kasih bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, dengan diakhiri dengan doa tadi, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita menutup acara dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.